Halo, sahabat YouTube. Saya senang kalian sudah klik video saya, juga sudah subscribe dan berbagi video ini dengan teman-teman ya. Ya, lele sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit, biar awet muda. Dan kalau kita memelihara lele, itu di kolam terpal atau di kolam semen. Nah, langkah pertama kita ambil kepalanya dan potong melalui ekor dan kita bedah, dan ini akan kita bikin filet. Nah, kalau bikin filet itu diperlebar dan memotongnya agak tipis-tipis supaya kering pada waktu kita menggorengnya ya. Ya, untuk bagian kulit kita harus potong-potong supaya kulit itu belah-belah. Dan kalau ada yang tebal, kita harus buat itu tipis supaya lebih lebar. Ya, di lembar resep kalian akan melihat bumbu-bumbunya ya, supaya lebih jelas. Untuk mengolah daging kita harus menggunakan ketumbar yang sudah digongseng dan kemudian kita haluskan. Bumbu yang diulek ini memang semua harus lembut supaya dia menempel pada daging. Ya, kita haluskan bawang putih, ketumbar, dan juga lada. Nah, kita boleh tambahkan bumbu penyedap rasa yang biasa kita gunakan. Bumbu kita ulek sampai halus dan kemudian kita campur ke dalam filet ikan lele. Ini kita campur sampai rata. Dan kalau ikan lele ini sangat lembut, biasanya kita harus menambahkan baking powder di dagingnya dulu ya. Nah, supaya dia lebih kering nantinya pada waktu digoreng. Karena ikan lele ini sudah mengandung air, jadi kita tidak perlu menggunakan air. Kita masaknya besok saja ya. Kita simpan dulu di dalam freezer. Kemudian kalau kita mau pakai, kita turunkan dulu supaya tidak beku. Ya, kita persiapkan baking powder dan juga penyedap rasa. Boleh ditambah dengan bumbu kaldu. Terus ini airnya harus 250 ya. Karena dagingnya yang kita pakai 1 kilo. Kemudian kita campur dengan air dan kita ratakan bumbunya. Adonan cair ini tidak boleh dikasih tepung. Ya, sekarang kita persiapkan tepung kering ya. Kita menggunakan tepung sasa yang sudah ada bumbunya, boleh tepung yang lainnya. Kemudian campur dengan tepung terigu biasa sebanyak 900 gram. Boleh tepung cakra, itu lebih bagus. Ya, terus kita tambahkan dengan lada halus di dalam tepung ini. Boleh juga dengan rasa pedas. Langkah berikutnya, kita pisahkan tepung yang sudah kita campur ini untuk adonan pertama. Ya, kita akan persiapkan tepung seperti ini. Ikan, ya, filet, tepung pertama, kemudian air, kemudian tepung yang terakhir. Jadi, ini adalah proses yang sangat penting. Ini benar-benar harus kita perhatikan bahwa tiap daging itu harus dilumuri dengan tepung kering ini.
permukaannya harus tertutup, dan kita ambil sedikit demi sedikit, lalu kita angkat dan kita ulen terus sampai tepungnya benar-benar merekat ke dalam daging ikannya itu ya. Nah, ini adalah proses yang agak lama dan memang harus cukup banyak diangkat. Ya, ikan lele kalau kita sering menekan-nekan dia akan nempel terigu yang pertama, dan memang sangat itu luar biasa kerjanya ya. Jadi semakin ditekan maka tepungnya semakin menempel, dan kalau kita akan melanjutkan, tangan kita harus bersih, tidak boleh ada tepung yang menempel. Ya, kita perhatikan bahwa tepung ini sudah menempel yang pertama, kemudian kita cemplungkan ke dalam air dengan dilebarkan ya sampai permukaannya kena air. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung berikutnya. Ini prosesnya memang harus pelan-pelan supaya hasilnya lebih bagus. Ya, seperti ini namanya ikan lele tepung yang kita bisa makan setiap harinya. Ini proses yang terakhir ya. Setelah filet ikan lele kita beri air, kemudian kita beri tepung yang banyak supaya proses merekatkan tepung ini yang terakhir lebih bagus. Ini perlu kerja keras supaya hasilnya juga lebih baik. Kita aduk terus sampai dia benar-benar merekat. Nah, setelah merekat baru kita siap untuk menggoreng. Nah, kira-kira tepungnya sudah menempel dan filetnya sudah keriting nanti digorengnya ya. Pada waktu kita menggoreng ikan, apinya harus besar. Nah, supaya kematangannya lebih cepat, dan minyaknya juga harus banyak supaya ikannya terendam. Ya, ini adalah ikan lele goreng tepung yang sudah matang, menguning seperti ini. Kita harus kecilkan apinya. Ya, dalam menggoreng ikan lele yang kita perhatikan adalah minyaknya dan apinya. Karena kalau minyaknya tidak banyak, hasilnya tidak maksimal. Dan kalau apinya terlalu besar terus, minyaknya bisa berubah dan ini cepat gosong. Ya, selanjutnya kita bisa goreng yang sisanya tadi ya. Dan kita bisa mengangkat tepung yang ada di dalam wajan dengan saringan. Ya, ini hasil dari 1 kilo ikan. Jadi mungkin bisa dipakai makan untuk beberapa kali.
Oke, sahabat YouTube. Kalau masakan ini istimewa, kalian juga harus bisa membuatnya ya. Sebagai teman makan, kita pakai sambal saus saja ya, supaya lebih nikmat. Dan kita temani dengan air jeruk. 1/4 gula kita rebus dengan 500 ml air. Kemudian setelah dingin, kita peras-peras jeruknya baru kita campurkan. Nah, tiap gelas ini isi es batu penuh. Dan masing-masing kita beri 100 ml air jeruk tadi. Sampai jumpa ya di video selanjutnya.